Ketika kita berbicara tentang bom nuklir, negara seperti India, Pakistan, dan Korea Utara mampu punya bom nuklir mereka sendiri. Faktanya, negara-negara ini, kecuali India, relatif lebih kecil, dan bahkan ekonominya jauh di bawah Indonesia. Sedangkan Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar ke-16, dan salah satu posisi negara paling strategis di bumi, tapi malah nggak punya senjata nuklir. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita punya senjata nuklir sendiri? Dan apa yang terjadi kalau kita punya satu? Sebelum kita buat atau membelinya, ada satu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Untuk apa senjata nuklir ini? Kelihatannya memang seperti pertanyaan yang mudah dijawab. Tapi, coba kamu jawab. Kira-kira Indonesia untuk apa senjata nuklir ini? Bagi negara-negara lain, alasan utama untuk punya senjata nuklir adalah pertahanan, pencegahan, atau bahkan prestis. Karena mereka punya musuh. Misalnya US mengembangkan senjata nuklir untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua secepatnya dan mencegah agresi mendatang dari negara lain. Sedangkan Uni Soviet mengembangkan senjata nuklir untuk mengcounter nuklirnya US dan jadi superpower. Untuk negara lain seperti Cina mengembangkan senjata nuklir karena adanya potensi musuh besar, yaitu US. Terus India takut dengan Cina karena sudah punya senjata nuklir. Jadi mereka mengembangkan senjata nuklir sendiri. Ini karena dulu India kalah perang sama Cina di perang Sino-Indian di tahun 1962. Dan terus Pakistan yang takut akan senjata nuklir India jadi mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Terus Korut gimana? Mereka mengembangkan senjata nuklir didorong oleh keinginan untuk mencegah potensi serangan dari US. Seperti yang terjadi di Irak. Aku udah punya senjata nuklir nih. Senggol dong. Mamam nih sanksi. Oh, terus gimana dengan negara yang mampu secara teknologi dan ekonomi untuk buat senjata nuklir, tapi tetap nggak mau buat? Kebanyakan dari negara ini memang berkomitmen terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong kerjasama dalam pemanfaatan energi nuklir secara damai. Yang Indonesia juga ikut dalam perjanjian ini. Alasan lain seperti negara Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Australia, itu mereka dalam perlindungan US. Jadi karena itu, daripada mereka repot-repot buat senjata nuklir, mending dipakai buat PLTN aja. Nah, sekarang apa alasan Indonesia untuk punya senjata nuklir? Kita kan nggak punya musuh bebuyutan atau musuh besar, dan juga nggak ada ancaman besar dari negara lain. Kalau udah gini, waktunya untuk imajinasi. Anggap aja di timeline yang berbeda, Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Karena kita non-blok atau nggak berpihak ke salah satu negara besar, kita perlu senjata nuklir untuk mencegah invasi dari US atau China. Dan juga salah satu aspek tambahan untuk Indonesia Emas 2045. Biar jadi macan Asia gitu. Bom nuklir itu bukanlah sebuah senjata yang diperjualbelikan seperti senjata perang pada umumnya. Jadi, nggak kayak pesawat, kapal perang, atau bahkan senjata api yang bisa dipesan. What are you buying? Bom nuklir ada. Jadi tinggal buat aja ya kan? Tidak semudah itu, Ferguson. Ada banyak sekali aspek yang diperlukan untuk membuat bom nuklir. Dimulai dari mengingkari janji. Pertama, Indonesia perlu membatalkan beberapa perjanjian internasional penting. Pada tahun 1970, Indonesia ikut perjanjian non-proliferasi nuklir yang berjanji untuk tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir. Terus pada tahun 1996, Indonesia ikut perjanjian larangan uji coba senjata nuklir komprehensif yang berkomitmen untuk tidak akan pernah menguji senjata nuklir. Dan yang terpenting, pada tahun 1995, Indonesia membantu menciptakan perjanjian Bangkok yang menjadikan seluruh Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Melanggar perjanjian ini nggak cuma bikin negara lain marah, tapi juga bikin masyarakat kita sendiri marah. Walaupun Indonesia sudah jadi emas. Tapi anggap aja pemerintahan Indonesia tetap memutuskan untuk melanggar perjanjian ini. Oi. Nah, terus apa yang dibutuhin untuk buat senjata nuklir? Senjata nuklir biasanya menggunakan uranium 235 atau plutonium dengan standar senjata. Saat ini, Indonesia memang memiliki beberapa infrastruktur nuklir kayak di Serpong dan punya deposit uranium contohnya di Kalimantan. Tapi masalahnya, infrastruktur ini dibuat untuk pembangkit listrik, bukan untuk buat bom. Untuk membuat bom nuklir, kita membutuhkan uranium dengan konsentrasi isotop tertentu yang tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Pakai baju hazmatmu dan ambil pickaxe. Kita menambang uranium. Aku siap.
Tapi hati-hati, radiasinya bisa membunuhmu. Ketika kita menambang uranium sendiri, pihak International Atomic Energy Agency atau IAEA akan datang untuk memeriksa. Jadi jangan lupa untuk berbohong kalau uranium ini digunakan untuk pembangkit listrik, bukan bom. Excuse me, sir. What are you gonna use with this uranium? Perdamaian. Okay, seems suspicious enough, but I allow it. Sekarang karena kita sudah dapat 1 kg uranium, tinggal memisahkan bagian fissile atau bagian yang bisa dijadikan bom. Tapi masalahnya, kita nggak punya alat untuk mengayak uranium ini. Enggak, kamu nggak bisa pakai ayakan santan. Mengayaknya menggunakan mesin gas sentrifugal. Mengembangkan semua teknologi ini dalam negeri akan memakan waktu puluhan tahun dan memakan biaya puluhan triliun. Nah, karena hal ini kita membutuhkan bantuan dari negara lain. Ada 9 negara yang sudah mengembangkan senjata nuklir ini. Nah, kita pilih yang mana nih? Amerika dan sekutunya nggak mungkin banget mau bantuin kita. Cina juga kemungkinan besar nggak mau, karena bom nuklir kita nanti bisa jadi ancaman bagi dia. Rusia bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil banget, kecuali ada situasi yang membuat Indonesia join di sisinya Rusia. Korea Utara. Mereka sudah punya senjata nuklir sendiri. Ya, walaupun mereka kena sanksi berat. Korea Utara sudah pernah membantu Iran, Suriah, Libya, dan bahkan Myanmar. Jadi kita pilih dia aja. Sekarang kita tinggal deal-dealan sama Korea Utara. Tapi pastikan jangan sampai ketahuan CIA. Sekarang dengan bantuan dari Korea Utara, kita sudah punya mesin sentrifugal. Cara kerjanya gini, uranium yang sudah ditambang tadi akan diproses untuk jadi bubuk yang disebut dengan yellow cake. Mengandung 2 jenis uranium yaitu uranium-235 yang bisa dijadikan bom tapi cuma mengandung sekitar 0,7% dan uranium-238 yang kurang berguna untuk bom sekitar 99,3%. Jadi, dari 1000 gram uranium, cuma 7 gram yang bisa dijadikan bom. Biasanya untuk membuat bom butuh sekitar 25 kg uranium-235. Itu artinya butuh sekitar 3-5 ton uranium yang belum diproses. Masalahnya, kedua uranium ini hampir identik, bedanya cuma di berat aja. Tapi, untuk memisahkan uranium-235 dan uranium-238, ini nggak bisa langsung pakai mesin sentrifugal. Karena yellow cake-nya masih dalam bentuk bubuk, jadi harus diubah dulu menjadi gas. Pertama, yellow cake harus dicampur dulu dengan asam fluoride. Reaksi kimia ini akan menghasilkan uranium tetrafluoride. Terus direaksikan lagi dengan gas fluorine pada suhu 500 derajat Celcius. Reaksi ini menghasilkan uranium hexafluoride. Setelah ini, maka akan diproses dengan mesin sentrifugal untuk memisahkan uranium-235 dan uranium-238. Gas ini akan diputar secepat 100.000 rpm, atau 1/2-nya kecepatan suara. Putaran ini akan memisahkan uranium-238 ke pinggir dan uranium-235 ke tengah. Tapi, untuk memisahkan ini kita membutuhkan banyak mesin sentrifugal. Tidak cukup 10 atau 100, melainkan butuh ribuan. Dan proses ini membutuhkan waktu yang lama, tergantung jumlah mesin sentrifugal dan kualitasnya. Ini membutuhkan mesin berjalan non-stop, stok uranium yang cukup, dan suplai energi listrik yang stabil. Kadar uranium-235 yang dibutuhkan untuk membuat bom adalah sekitar 90%, kalau bisa lebih. Sedangkan untuk PLTN cukup 5% aja. Oh iya, jangan lupa persiapkan 2 uranium yang berbeda kadarnya ini, karena pihak IAEA akan datang lagi untuk mengecek. Mana coba lihat uranium kamu? Sekarang setelah proses pemisahan selesai adalah mengembalikan bentuk uranium yang sudah jadi gas tadi ke bentuk padat lagi. Caranya dengan menurunkan suhu UF6 sampai dia mengkristal jadi bubuk putih. Tapi hati-hati karena bubuk ini sangat radioaktif. Sekali kamu pegang tanpa pengaman, dalam beberapa hari kamu akan tewas. Oke, jadi sekarang kita udah punya 25 kg uranium-235 dengan kemurnian 90%. Sebenarnya ini tuh masih kurang karena kita butuh untuk uji coba dan sebagai cadangan. Jadi mungkin butuh sekitar 75 kg. Membuat uranium ini jadi bom merupakan tantangan yang sangat sulit juga. Jadi gimana caranya bikin ini jadi bom yang bisa beneran meledak? Cara pertama adalah gun type. Teknologi yang dipakai bom nuklir Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 1945. Konsepnya cukup mudah, yaitu dengan cara menembakkan uranium ke uranium lain untuk mencapai critical mass.
Tapi masalahnya, desain ini udah nggak efektif lagi. Butuh uranium yang banyak banget, sekitar 60 kg untuk jadi satu bom. Sedangkan kita cuma punya 25 kg. Bom ini bisa jadi sangat besar dan berat, plus efisiensi ledakannya sangat rendah. Makanya nggak ada lagi negara yang pakai desain ini. Cara kedua adalah implosion design, kayak yang dipakai di bom Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki. Berbahan dasar uranium atau plutonium yang berbentuk bola, terus dikelilingi bahan peledak konvensional yang disusun secara merata kayak cangkang. Ketika peledak konvensional ini meledak secara bersamaan, tekanan dari segala arah akan memadatkan inti uranium atau plutonium sampai critical mass. Desain ini lebih efisien daripada gun type, karena butuh bahan fissile yang lebih sedikit, jadi bobotnya lebih ringan. Tapi kedua desain ini udah outdated atau ketinggalan zaman, karena kekuatan ledakannya terbatas. Paling ya sekitar 20-30 kiloton. Maka dari itu, kita perlu membutuhkan teknologi bom nuklir yang lebih mutakhir, yaitu H-bomb alias hydrogen bomb atau thermonuclear weapon. Konsepnya kayak bom di dalam bom. Cara kerjanya gini, stage pertama pakai bom fisi, biasa pakai uranium atau plutonium sebagai pemanti. Ini disebut dengan primary stage. Stage kedua, panas dan radiasi dari primary stage memicu reaksi fusi pada bahan bakar hidrogen, yaitu deuterium dan tritium. Ini disebut dengan secondary stage, dan inilah yang bikin ledakannya ribuan kali lipat dari nuklir biasa. Kalau bom nuklir biasa itu cuma puluhan kiloton, hydrogen bomb bisa mencapai puluhan megaton. Tapi masalahnya, bikin hydrogen bomb ini kompleksitas teknologinya naik drastis. Kita butuh tritium yang harus diproduksi di reaktor khusus, perhitungan fisika yang super rumit, dan material khusus yang tahan suhu jutaan derajat Celcius. Intinya sih jauh lebih sulit daripada proses sebelum-sebelumnya, yang mana Korea Utara aja masih belum tentu bisa. Jadi, kamu pilih yang mana untuk teknologi nuklir Indonesia? Pilihan yang bagus, karena kalau kita pilih H-bomb butuh waktu lama untuk membuatnya. Yang ada, kita kena sanksi duluan sebelum bomnya jadi. Sekarang kita udah punya bom nuklir. Tapi tunggu dulu, bom nuklir tanpa cara ngirimnya ya sama aja bohong. Kita butuh delivery system yang bagus, karena kalau gampang di counter, ya percuma nuklir yang sudah kita buat. Dan ini merupakan kompleksitas tantangan yang nggak kalah sulit. Cara pertama, pakai pesawat pembom. Indonesia punya Sukhoi Su-30 yang secara teori sih bisa bawa bom ini. Tapi masalahnya pesawat ini gampang banget dideteksi radar dan gampang ditembak jatuh sama sistem pertahanan udara modern. Belum lagi pesawat harus terbang jauh ke target, butuh aerial refueling, dan pilot beresiko nggak balik lagi. Makanya cara ini udah jarang banget dipakai di negara modern. Cara yang lebih efektif adalah menggunakan Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Tapi tentu aja bikin ICBM ini sama susahnya. Pertama, kita butuh teknologi roket yang bisa mengirim warhead sejauh ribuan kilometer. Indonesia memang punya program roket RX series, tapi yang paling jauh cuma 100 km. Dan untuk ICBM butuh jangkauan minimal 5.000 km. Kedua, ICBM butuh multi-stage roket bertingkat yang bisa lepas satu persatu. Setiap stage butuh mesin roket, bahan bakar, dan sistem navigasi yang presisi. Tantangan terbesarnya adalah gimana warhead bisa balik ke atmosfer tanpa gosong. Maksudnya gini, ICBM ini bakalan diluncurkan dari silo, mobile launcher, atau kapal selam menuju ke angkasa dan melewati atmosfer. Kecepatannya 7 km per detik atau 25 kali kecepatan suara. Suhu di luar warhead ini bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Makanya butuh heat shield khusus pakai material kayak karbon komposit yang tentunya super mahal dan susah diproduksi. Dan setiap warhead harus punya sistem navigasi yang canggih untuk mencapai target yang tepat. Kalau mau yang lebih canggih lagi sih, ada Submarine Launch Ballistic Missile atau SLBM. Tapi ini butuh kapal selam nuklir yang bisa nyelam berbulan-bulan. Teknologi yang bahkan Jepang dan Korea Selatan pun belum punya. Jadi untuk bikin delivery system yang bagus, Indonesia butuh 15-20 tahun research, biaya triliunan rupiah, dan kerjasama dengan negara yang udah punya teknologi ini. Korea Utara aja yang udah 30 tahun ngembangin ICBM masih sering gagal pas uji coba. Bayangin kalau Indonesia mulai dari nol. Dengan kita berhasil buat bom nuklir, kira-kira gimana reaksi dari negara lain? Pertama, negara-negara ASEAN bakalan shock berat. Mereka semua sudah nyaman dengan Asia Tenggara bebas senjata nuklir. Tiba-tiba tetangga terbesar mereka jadi ancaman nuklir. Kedua, sanksi ekonomi akan datang bertubi-tubi.
Lihat aja Iran, ekonomi mereka hancur gara-gara sanksi nuklir. Indonesia yang bergantung ekspor sawit, batu bara, dan yang lainnya bakalan kena dampak parah. Ketiga, Indonesia bakalan jadi musuh bersama internasional. Bye-bye kerja sama G20 dan ASEAN Leadership. Jadi intinya, buat bom nuklir itu nggak worth it, setidaknya untuk sekarang. Entah nanti kalau Indonesia sudah jadi emas 2045 dan mau menyaingi negara superpower lain, terus merasa nggak adil kalau nggak punya senjata nuklir sendiri. Terima kasih udah dengar aku yapping sepanjang ini. Buat kalian yang request, harap sabar ya. Jadi mungkin nonton video ini atau video ini dulu. So anyway, bye.